Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Eagle Adventure TV, channel yang hampir punah. Sebelum menuju ke masa-masa kepunahan, kita lanjutin lagi bikin konten yang belum sempat dibikin. 10 hal yang harus diperhatikan saat kita ingin melakukan pendakian gunung. Pembahasan kali ini kita mengutip dari website IDN Times yang ditulis oleh Bandu Manhista. Nah, 10 hal yang harus diperhatikan saat kita mengenai gunung kan, ini kan kayak apa ya, rangkuman poin-poin pentingnya apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita mau naik gunung. Nah, di poin yang pertama itu ada kita harus olahraga dulu nih, olahraga kecil dulu sebelum melakukan pendakian. Bisa dengan dengan lari-lari kecil atau jogging, atau mungkin sepedahan, atau mungkin ya pokoknya olahraga yang ringan aja gitu, supaya kayak otot-otot kita tuh nggak kaget nantinya kalau saat melakukan pendakian. Yang kedua, menyiapkan peralatan sesuai standar pendakian. Nah, kita juga kan udah pernah bahas tuh di konten sebelumnya, yang namanya peralatan pendakian tuh punya standar sendiri dengan alat-alat outdoor, dari mulai tenda, terus matras, terus kompor, nesting, sleeping bag, bahkan helm juga ada tuh. Pernah lihat di sosial media ada yang rentalin headlamp, terus lampu, terus trekking pole, terus apa lagi ya, carrier, sepatu. Nah, itu kan alat-alat yang emang wajib buat dibawa kan. Nah, terus yang selanjutnya, belanja logistik. Belanja logistik tuh apa ya, ya keperluan penting primer. Kalau misalkan kita nggak punya logistik yang cukup, itu bakal membahayakan kita nanti saat di gunung. Kan di gunung kan nggak semua gunung ada ada warung, ada tempat makan, nggak semuanya ada. Pokoknya dengan adanya logistik, semuanya itu bakal berjalan lancar lah, karena kan kita punya persediaan sendiri. Kalau misalkan kita naik gunungnya kelompok, ya tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kelompok. Nah, terus yang selanjutnya, belajar manajemen logistik. Nah, ini yang tadi gue bilang kan, semuanya itu harus diperhitungkan lah, dari mulai estimasi orangnya, terus estimasi perjalanannya berapa lama, itu harus disesuaikan, karena itu jadi tolak ukur gimana kita nentuin buat menentukan logistik kita nanti buat di gunung. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada melakukan packing sesuai kebutuhan. Nah, ini cara packing juga sebenarnya ada ilmunya, nanti kita buatin videonya terpisah. Nah, proses packing juga kan itu kan mempengaruhi
mempengaruhi dan menentukan kenyamanan kita saat melakukan perjalanan pendakian. Kalau kita packingnya salah, otomatis di perjalanan pun kita akan merasa tidak nyaman, karena kan yang namanya packing asal-asalan sama packing yang benar-benar di manage gitu ya, manage dari A sampai Z nya itu bakalan berbeda jauh hasilnya. Jadi yang terpenting adalah kita harus tahu dulu barang bawaan yang mau kita bawa tuh seberapa banyak, barang yang penting untuk kebutuhan kita naik gunung tuh seberapa banyak, terus barang-barang yang sekunder kayak misalkan ya maksudnya kayak baju, terus celana, itu harus ada berapa banyak. Itu nanti bakal mempengaruhi dari hasil packingan carry-on itu bakal mempengaruhi. Nah terus yang selanjutnya belajar navigasi. Nah ini penting juga nih, kita harus belajar baca navigasi, baca peta. Yang namanya di alam bebas kan nggak kayak di jalan-jalan di dataran kan yang ada penunjuk jalannya. Iya emang sih di gunung juga ada penunjuk jalan, tapi kan terkadang kan di gunung itu kan misalkan dari pos 1 sampai pos 2, nah di pertengahan pos 1 itu ada kayak jalan cabang. Nah di peta sama ya pokoknya di peta misalkan yang dikasih dari petugasnya ada jalan percabangan, nah itu kita harus bisa baca kalau emang ngikutin jalur ini betul nggak jalannya. Nah pokoknya kayak gitulah intinya. Nah belajar navigasi juga kan emang nggak mudah kan. Gue pribadi pun sampai sekarang belum paham lah baca kompas, arah mata angin, karena kan basic ilmunya kan gue nggak sampai ke sana. Karena gue naik gunung pun karena ya sekedar hobi aja dan sekedar tahu aja buat membekali diri tentang ilmu-ilmu kayak gitu. Emang perlu belajar sih, belajar sama ahlinya. Gue nggak memposisikan gue sebagai ahli, tapi gue hanya membagi pengalaman, membagi ilmu yang selama ini pernah gue dapet gitu. Kalau gue naik gunung tuh kayak begini. Nah lebih bagus lagi kalau kita udah pernah ngikutin pelatihan survival, misalnya kayak dari tingkatan mahasiswa yang ikut Mapala, yang ya UKM kayak gitulah, yang pecinta alam, itu ilmunya bakal kepake banget. Nah yang selanjutnya latihan mendirikan tenda. Jadi sebelum kita mau melakukan pendakian nih, kalau emang kita nggak punya basic dan nggak punya pengetahuan tentang cara mendirikan tenda, ada baiknya kalau kita mencoba dulu sebelum kita sampai ke tujuan, sebelum kita naik gunung. Jadi mempersiapkan diri lah. Kalau misalkan kita tendanya itu single layer, berarti kan sistem untuk mendirikannya kan itu membutuhkan 2 orang nih. Kalau yang udah biasa sih kemungkinan 1 orang pun bisa. Nah sistemnya kalau yang single layer itu sistem yang disodok, jadi dimasukin ke ada port untuk frame. Nah kalau misalkan yang double layer itu biasanya dalamnya pouring, luarnya polyester. Nah yang pouring ini kan kadang biasanya dia pakai sistem cantol nih, atau kan dikaitkan. Nah itu untuk cara mendirikannya pun kita sendiri doang tuh bisa sebenarnya. Jadi sebelum melakukan pendakian ada baiknya lah kita tahu dulu nih tenda yang kita bawa, kita cek dulu sebelum kita bawa. Nah yang selanjutnya mencari teman pendakian yang berpengalaman.
ini ada benernya juga, karena kan sepinter-pinter apapun kita gitu loh, apalagi ini ke gunung kan, ke alam bebas, ya kita perlu lah temen yang udah punya pengalaman. Ya semisal dia udah pernah naik satu kali ke gunung yang mau kita tuju nih, ya ada bagus ya gitu kalau diajak. Sama aja kan kayak dia jadi tour guide lu kan, tour guide lu. Nah, poin yang selanjutnya, pemilihan waktu yang tepat. Eh, karena kita berada di negara yang memiliki iklim subtropis segala macam kan, untuk mendaki pemula rasanya kurang tepat lah kalau emang kita mau mendaki gunung di musim yang hujan gitu, di musim hujan kurang tepat aja, karena kan jangankan musim hujan, musim kemarau aja untuk pendaki pemula tuh kadang banyak tantangannya, apalagi kalau emang musim penghujan. Satu sisi kan dia pertama kali, dia baru mencoba kan, nah terus harus dihadapkan sama cuaca ekstrim kayak tadi, ya hujan lebat. Yang terakhir, membawa kantong sampah sendiri atau trash bag. Nah, untuk jaga-jaga nih, kan kalau kita naik gunung itu kan pasti kan ada apa ya, ada sampah-sampah lah, dari bungkus makanan, bungkus snack gitu kan, botol-botol minuman kayak minum ya air mineral lah, itu kan bakal jadi sampah kan. Nah, ada baiknya kalau kita itu mempersiapkan trash bag lah untuk nanti di atas, karena kan nggak mungkin lu bawa ke atas terus lu tinggalin sampai di atas, dan itu kan dilarang. Nah, intinya kayak gitu, dari ke 10 poin tadi tuh udah cukup lah hal-hal yang memang harus diperhatiin buat pendaki pemula kalau misalkan mau naik gunung. Nah, mungkin segitu aja videonya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di share ke sosial media teman-teman, silahkan di like, di komen, kita diskusi di kolom komentar. Terus jangan lupa di subscribe juga, pokoknya di share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Petualangan tidak akan pernah berhenti. Salam lestari, salam Bujau.